Untuk mengetahui situasi terkini arus mudik 2024, kita sudah terhubung dengan rekan kami Ahmad Muharlin di Pelabuhan Merak, Banten, Aulina Iyasa di Gerbang Tol Cikatama, dan Faisal Rinaldi di Gentong, Jawa Barat. Kita ke Muharlin terlebih dahulu. Muharlin, seperti apa situasi saat ini di Pelabuhan Merak? Iya baik, selamat siang Davi dan juga pemirsa. Untuk siang hari ini kondisi serta situasi di Pelabuhan Merak Banten ini memang sudah terlihat cukup ramai dan juga sudah dipadati oleh para kendaraan dari pemudik yang akan melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa yang akan menuju ke Pulau Sumatera. Berdasarkan pantauan kami sejak pagi sampai dengan siang hari ini, Davi dan juga pemirsa, bisa terlihat di belakang kami ini memang antrian yang sudah terlihat dari pagi sampai dengan hari ini, di mana antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi di dermaga eksekutif ini, kemudian di dermaga reguler pun sudah terjadi antrian yang didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga kendaraan bus-bus pengangkut penumpang yang mengantri begitu untuk nantinya akan dari masing-masing kendaraan ini mengantri untuk masuk ke kapal masing-masing. Namun Davi dan juga pemirsa, kondisi seperti ini masih bersifat situasional begitu, dan juga kepadatan kendaraan ini terjadi di jam-jam tertentu seperti yang sedang siang hari ini yang bersifat kondisional, kemudian terjadi biasanya di malam hari menjelang waktu dini hari, dikarenakan dari para pemudik ini kebanyakan memilih waktu keberangkatan pada malam hari untuk menghindari kemacetan di terik cuaca panas siang hari. Kemudian prediksi dari PT ASDP Pelabuhan Merak Banten ini terkait dengan lonjakan dan juga puncak dari arus mudik ini diperkirakan akan terjadi pada mulai hari ini atau 4 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri sampai 2 hari ke depan begitu. Hal itu dilihat dari jumlah tiket yang sudah terjual sebanyak 12.000 tiket, di mana para pemudik ini paling banyak akan melakukan penyeberangan pada hari Sabtu dan hari Minggu. Maka dari itu, dalam upaya untuk mengantisipasi kepadatan di Pelabuhan Merak Banten ini, pihak PT ASDP Pelabuhan Merak Banten sudah melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas seperti yang saat ini sedang diterapkan, yaitu sistem penundaan perjalanan atau delaying system, dan juga telah menyiapkan sejumlah kantong-kantong parkir yang telah disebar di beberapa titik di sepanjang area Pelabuhan Merak Banten di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler. Kemudian untuk kemacetan agar tidak menumpuk pada tahun ini, pihak ASDP juga telah bersama dengan Kementerian Perhubungan membuat 2 jalur baru untuk memecah jalur kendaraan bermotor dan juga jalur kendaraan pribadi begitu, dengan membuat 2 jalur penyeberangan baru, yaitu di Pelabuhan Ciwandan dan juga Pelabuhan Banjarnegara, yang dimana seperti pada tahun lalu Davi, Pelabuhan Ciwandan dikhususkan bagi kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor, dan juga dikhususkan bagi untuk truk-truk pengangkut logistik golongan 7 dan juga golongan 6. Lalu untuk Pelabuhan Banjarnegara sendiri difokuskan untuk kendaraan truk-truk besar pengangkut logistik golongan 8 dan juga golongan 9. Kemudian untuk setiap harinya, PT ASDP Merak Banten menyediakan sebanyak 40 hingga 50 kapal untuk mengangkut penumpang, dan terhitung per hari ini sudah ada sebanyak 90.000 penumpang dan juga sebanyak 4.600 kendaraan yang telah menyeberang melalui Pelabuhan Merak Banten ini dari Pulau Jawa yang akan menuju ke Pulau Sumatera. Dan juga angka ini akan terus meningkat begitu semakin mendekati puncak arus mudik dan juga semakin mendekati Hari Raya Idul Fitri. Kemudian untuk itu juga kami menghimbau ini bagi para masyarakat yang akan melakukan penyeberangan atau perjalanan mudik untuk memperhatikan jam-jam serta waktu keberangkatan, lalu kemudian mengecek ulang kembali jadwal keberangkatan dari kapal mereka masing-masing. Kemudian ini tidak kalah pentingnya untuk menyiapkan dokumen-dokumen penting seperti KTP dan juga tiket yang maksimal harus dipersiapkan 1 hari sebelum keberangkatan, di mana tiket bisa dipesan atau dibeli secara online melalui aplikasi Verizi. Sekian informasi dari Pelabuhan Merak Banten, dan untuk mengetahui situasi serta kondisi kepadatan arus lalu lintas di pintu tol Cikatama, di sana sudah ada rekan Aulina Iyasa. Silakan Aulina dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Ahmad Muharlin dari Pelabuhan Merak Banten. Baik pemirsa, untuk situasi di sekitar gerbang tol Cikatama pada pukul 2 siang hari ini masih ramai lancar berdasarkan pantauan saya dari siang tadi sampai pukul 2 hari ini. Berbeda dengan tadi malam pada pukul 6 waktu Indonesia Barat sudah mulai kepadatan, antrian kendaraan sudah mulai mengular begitu di sekitar atau di depan gerbang tol Cikatama. Dan untuk
Kontraflow pun tadi malam sudah diberlakukan pada pukul 18.00 dimulai dari kilometer 36 hingga 72. Dan pada pukul 9.30 tadi malam pun akhirnya one way pun dilakukan karena memang kepadatan atau antrian kendaraan semakin panjang begitu. Dan mengapa pun tadi malam akhirnya one way dan juga kontraflow diberlakukan karena memang jembatan tol MBZ sudah mulai terjadi kemacetan, maka akhirnya daripada itu kontraflow pun diberlakukan dari mulai kilometer 36 sampai dengan 72. Dan jika saya berbicara data, pemirsa, untuk pada siang hari ini kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikatama mengarah arah Trans Jawa dan juga mengarah arah tol Kalihurip dan juga Cipularang, Bandung, Jawa Barat ada sekitar 45.000 kendaraan yang sudah melalui gerbang tol Cikatama. Namun jika saya bandingkan dengan tadi malam, yaitu ada sekitar 54.000 kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikatama. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa para pemudik lebih memilih mudik dari sore hari hingga malam hari dibandingkan siang hari. Dan saya pun akan sedikit memberikan data informasi mulai dari H-7 Lebaran sampai di tanggal 4, 5, 6 hari ini. Perbedaan yang sangat signifikan terhadap volume kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikatama sangat tinggi dan sangat berbeda jauh. Untuk di H-7 Lebaran yang memasuki gerbang tol Cikatama ini ada sekitar 43.000 kendaraan saja. Namun dimulai dari tanggal 4, 5 dan sampai tanggal 6 hari ini saya mengabarkan untuk Anda ada sekitar 300.000 lebih kendaraan yang sudah melewati gerbang tol Cikatama. Jadi jika disimpulkan semakin mendekati hari raya Lebaran semakin tinggi juga volume kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikatama. Dan juga apa sebetulnya penyebab kemacetan di sekitar gerbang tol Cikatama ini? Yang pertama dikarenakan memang banyaknya para pemudik yang sempat beristirahat di sekitar bagan jalan tol yang akhirnya membuat sedikit kemacetan. Dan yang kedua juga dikarenakan saldo e-tol yang kadang memang tidak diperhatikan, tiba-tiba habis begitu pada saat mau melakukan tap in kartu. Nah, ini menjadi saran bagi Anda untuk selalu memperhatikan saldo e-tol Anda sebelum memasuki gerbang tol untuk mengisi terlebih dahulu. Dan juga jika ingin beristirahat, Anda bisa langsung beristirahat di rest area yang memang sudah tersedia. Untuk di sekitar jalan tol Cikatama mungkin ada rest area 72 dan juga rest area 57 yang memang sudah disediakan. Dan jangan lupa juga pemirsa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga kendaraan yang prima. Dan berikut kita akan mendengarkan laporan dari Faisal Rinaldi di Gentong, Jawa Barat. Audita melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Kita beralih ke jalur selatan. Memang untuk situasi arus lalu lintas saat ini di lingkar Gentong, Jawa Barat terpantau ramai lancar. Memang untuk situasinya di kawasan lingkar Gentong ini cukup berubah-ubah. Di mana tadi kami memantau sekitar pukul 1 siang hingga pukul 2 siang tadi sempat terjadi kepadatan atau antrian kendaraan yang datang dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya. Di sini kami memantau tadi antriannya memang cukup panjang bahkan hingga 1 km dan juga kita akan menunjukkan bagaimana situasi saat ini untuk arus lalu lintas di kawasan lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Bisa dilihat di pemirsa di layar kaca Anda untuk saat ini situasi arus lalu lintasnya masih bisa dikatakan ramai lancar. Tadi kami sempat menyebutkan memang ada sempat kepadatan yang terjadi di kawasan lingkar Gentong ini. Namun tadi pihak kepolisian langsung memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas satu arah atau sistem one way begitu dari arah Simpang 3 Malangbong menuju ke arah Ciawi begitu. Dan memang untuk sistem satu arah atau sistem one way-nya tadi hanya diberlakukan sekitar 10 menit saja dan kemudian arus lalu lintasnya langsung ramai lancar seperti ini pemirsa. Dan memang pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa untuk pemudik atau kendaraan yang melintas dari sini dari pantauan kami memang masih didominasi dengan kendaraan pribadi dengan roda 4 begitu. Dan juga sesekali juga kami melihat ada beberapa bus yang memang mengangkut pemudik untuk ke tujuannya masing-masing. Nah, untuk kendaraan roda 2 atau motor memang pada siang hari juga kami memantau untuk jumlahnya sendiri tidak terlalu banyak jika kita bandingkan dengan pada malam hari, di mana memang para pemudik yang menggunakan sepeda motor pada malam hari ini memang lebih memilih untuk melaksanakan perjalanan mudik pada malam hari dikarenakan untuk menghindari cuaca atau teriknya sinar matahari yang pada siang hari ini. Dan untuk pemirsa yang memang akan melakukan perjalanan mudik melalui jalur selatan begitu,
kami menginformasikan bahwa memang ada beberapa titik yang harus diperhatikan yang memang kerap kali terjadi kemacetan di sepanjang jalur selatan. Untuk titik yang pertama ada di kawasan Nagrek, kemudian selanjutnya ada di kawasan Limbangan, di mana memang di kawasan Limbangan terdapat pasar tumpah yang memang jika terjadi kepadatan di pasar tersebut akan memberikan efek ke lalu lintas yang nantinya akan mengakibatkan kemacetan di sekitaran kawasan tersebut. Kemudian untuk titik selanjutnya ada di kawasan Lewo, begitu yang memang di sana juga terdapat pasar tumpah, dan kemudian titik selanjutnya memang kerap kali terjadi kemacetan ada di kawasan Simpang 3 Malambong, di mana di Simpang 3 Malambong itu juga di sana terdapat pasar tumpah yang juga mengakibatkan kemacetan lalu lintas di tempat sana. Dan juga di Simpang 3 Malambong itu tidak terdapat lampu lalu lintas yang memang menyebabkan kemacetan jika terjadi kepadatan di jalur tersebut. Nah, untuk titik selanjutnya memang ada di kawasan kami saat ini, tepatnya di kawasan Lingkar Gentong, yang memang kemacetan ini diakibatkan adanya jalur yang atau trek yang naik turun begitu atau melingkar, yang memang ini bisa menyebabkan kemacetan yang akan terjadi. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan pula memang untuk kawasan jalur selatan ini para pemudik kebanyakan atau kepadatan memang kerap kali terjadi pada pagi hari sampai dengan siang hari. Di mana tadi kami juga sempat menyebutkan ada beberapa titik yang memang terdapat pasar tumpah, dan ini pada pagi hari memang kerap kali menyebabkan kemacetan. Kemudian untuk jam selanjutnya yang memang kerap kali terjadi kemacetan sekiranya pukul 5 sore atau sekiranya menjelang azan maghrib atau berbuka puasa. Demikian Davi, laporan dari Lingkar Gentong, Jawa Barat. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Lingkar Gentong. Sebelumnya ada Aulina Iyasa dan ada Ahmad Muharlin dari Pelabuhan Merak. Terima kasih, selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.